Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah pemrograman basis data pertemuan ke-13. Hari ini kita akan membahas tentang trigger untuk operasi delete. Sebelumnya kita sudah membahas tentang trigger operasi insert dan update. Saya langsung masuk ke sini. Di sini adalah alur logiknya. Jadi ketika tabel A itu kita hapus, ya kita lakukan operasi delete, maka pada setiap baris A-nya akan memberikan efek, entah itu nanti kita mau insert, update, atau delete ya, pada tabel B atau yang berrelasi. Berikutnya ini adalah sedikit keterangan untuk waktu eksekusi. Di sini ada before sama after. Jadi mau dieksekusi kapan ya waktu? Sebelum atau setelahnya. Di sini untuk penempatan before afternya adalah setelah menuliskan nama triggernya, kemudian ini atau ya maksudnya. Jadi pilih yang before atau yang after ya. Jadi salah satu. Untuk operasinya juga ini juga milih Anda mau insert, update atau delete. On tabel ini adalah tempat trigger itu ditanam ya atau dibuat ya. Untuk setiap barisnya maka lakukan yang ada di antara BG dan N ya. Nah ini adalah contoh atau sintak dari trigger delete. Jadi create trigger, nama triggernya apa, kemudian before atau after, delete on tabel apa, for each row apa gitu ya. Nah ini ada kasus ya. Nah ini untuk dari apa ini relasi yang sebelumnya. Nah misalkan saya contohkan ini ada field-nya juga ya yang sebelumnya. Nah ini saya contohkan untuk contoh yang pertama. Jadi nanti saya ada 3 contoh. Yang pertama adalah ini jika nota 001 yang ini pada tabel M transaksi ya, jika dihapus maka nota 001 pada tabel D transaksi yang di sini itu akan dihapus secara otomatis juga. Jadi ketika ini saya delete ya, maka di sini yang notanya 001 entah nanti ada berapa record juga akan hilang atau dihapus ya, otomatis ya. Nah otomatis kalau menghapus di sini pasti akan juga kan ngefek ke yang lain ya. Jadi mungkin yang belum saya buat sini adalah mungkin stoknya kembali ke sebelum diambil ya. Ini belum saya buat di sini. Jadi kalau ini nanti dihapus, otomatis stok yang tadinya dipakai di transaksi itu akan dikembalikan ke persediaan. Nah itu rawannya kalau menghapus ya. Jadi kalau menghapus data itu dipikirkan berkali-kali karena data itu akan benar-benar hilang. Jadi diperhatikan. Nah bagaimana kalau kasus yang seperti ini, bentuk triggernya seperti apa ya ini contohnya. Create trigger transaksi hapus after delete on M transaksi. Jadi setelah ini saya hapus, apa yang terjadi ya? Delete from D transaksi where notanya itu nota yang old ya. Old karena eventnya after ya. After. Jadi data yang sudah dihapus maka where-nya itu old ya, where-nya old. Nah, nanti di sini dikasih titik koma ya. Ini kurang titik koma di sini. Nah, kemudian contoh yang kedua itu jika misalkan ada MHS dan alumni kemarin ya. Kemarin ketika ini saya yang jadi contoh sebelumnya itu ketika ini kan awalnya A ya, kemudian saya ubah menjadi L, maka akan masuk ke history atau ke tabel alumni. Di sini akan tersimpan NPM-nya, namanya dan tahun lulusnya ya, ini di pertemuan kemarin ya. Nah sekarang kalau bagaimana contoh delete-nya? Nah ketika saya menghapus sesuatu di alumni, jika saya menghapus data di tabel alumni, nah tentunya di sini kan nggak mungkin jadi A lagi ya, kan sudah lulus ini. Misalkan ini ada maintenance atau ada perawatan di beberapa tabel ya, misalkan alumni sudah banyak, ini mau saya hapus nih, misalkan sudah 5 tahun lebih yang lalu ya,
datanya sudah nggak dibutuhkan kalau sudah 5 tahun untuk akreditasi ya, itu kan data 10 tahun yang lalu atau di atas 5 tahun kan sudah nggak dipakai. Nah, ini misalkan ini saya hapus ya, misalkan ini saya hapus, maka juga akan menghapus yang ada di sini. Nah, ini yang jadi yang di MHS itu juga akan hilang ya kalau ini dihapus. Nah, itu contoh kasusnya. Jadi jika ada data yang dihapus pada tabel alumni, maka data mahasiswa dengan NPM tersebut di data MHS ya juga akan dihapus secara otomatis. Bagaimana triggernya? Nah, di sini ada create trigger hapus alumni after delete. Jadi setelah ini dihapus on alumni pada setiap barisnya, maka akan menghapus dari tabel MHS di mana NPM-nya itu NPM yang tadi dihapus di alumni ya, atau old. Ini old karena after ya, datanya sudah lama NPM-nya, maka di sini adalah old.npm. Kemudian contoh yang terakhir, misalkan ada MHS dan KRS ya. Ini saya hanya tunjukkan atau contohkan dalam bentuk nama tabel ya, tidak dengan fieldnya, tidak dengan seperti ini ya. Nah, ini misalkan ini ada tabel mahasiswa, ada NPM, nama dan seterusnya. Kemudian di KRS itu ada nomor KRS, NPM dan seterusnya. Ya, jika saya hapus, jadi ketika MHS ini saya hapus datanya, misalkan dia sudah di DO atau mungkin sudah lulus ya, atau mungkin ada status yang lain. Nah, ini di sini di KRS-nya kan sudah tidak digunakan ya NPM tersebut, maka dihapus ya. Nah, di sini bentuk triggernya create trigger, misalkan namanya adalah hapus KRS saat hapus mahasiswa ya. After delete on mahasiswa, pada setiap barisnya lakukan delete from KRS, di mana NIM-nya itu atau NPM-nya itu sama dengan old NIM dari kiriman dari mahasiswa tadi ya. Jadi NIM yang sudah dihapus ya, makanya di sini old. After ya, old. Jadi kalau after delete ini old ya, old ya. Nah, itu ini penjelasannya di sini. Nama triggernya ini, kemudian timernya after delete menunjukkan trigger diaktifkan setelah delete pada tabel mahasiswa. For each row, pada setiap barisnya, trigger badinya adalah old NIM, itu mengacu pada NIM yang dari baris yang dihapus atau yang lama. Kemudian delete from KRS adalah menghapus tabel dari tabel KRS, di mana NIM-nya itu sama dengan old and NIM ya, atau NIM yang maksudnya yang dihapus tadi ya. Efeknya dari trigger ini, ketika data mahasiswa itu dihapus dari tabel mahasiswa, trigger ini secara otomatis akan menghapus data KRS yang terkait ya, yang terkait dengan mahasiswa tersebut, sehingga datanya bisa konsisten ya, atau valid ya. Ya, manfaatnya ya tentunya menjaga integritas atau kevalidan dari data KRS jika disinkronkan dengan data mahasiswa. Kemudian tentunya kalau otomatis ya mengurangi kebutuhan untuk melakukan penghapusan secara manual. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi keakuratan data akademik kampus. Jadi nanti kalau contoh yang lebih luas di sini, misalkan mahasiswa itu dihapus ya, di sini NPM datanya bisa juga mempengaruhi ke tabel pembayaran di sini. Otomatis kan sudah dicoret ya, nanti bisa dipasangi juga selain delete ke KRS juga bisa delete ke tabel bayar dan seterusnya ya. Jadi yang terkait nanti bisa dihapus ya, yang terkait. Nah, gitu. Itu sehingga nanti bisa datanya bisa valid ya, karena menjaga integritas tadi. Itu contoh, beberapa contoh dari trigger delete ya, semoga nanti bisa dipahami. Saya kira sekian untuk mata kuliah pemrograman basis data pertemuan ke-13 tentang trigger operasi delete. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.